Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas perubahan entitas pengendalian PT Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan perubahan korporasi berskala besar dalam membentuk holding BUMN guna mengkonsolidasikan aset-aset negara di sektor strategis, migas, dan pertambangan. Di antaranya satu, Kementerian BUMN atau Pemerintah Republik sebagai pemegang saham pengendali tertinggi. 2. PT Pertamina Persero dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS dalam pembentukan subholding gas. Dalam pembentukan holding BUMN Migas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS ditunjuk menjadi subholding di bawah PT Pertamina Persero. Pada bagian ini, saya akan membahas bukti bahwa PT Freeport Indonesia berada di bawah kendali negara. Mendefinisikan bukti bahwa PT Freeport Indonesia saat ini berada di bawah kendali negara, memerlukan pemahaman terhadap struktur kepemilikan saham dan hak tata kelola yang berlaku sejak proses divestasi besar pada akhir tahun 2018. Berikut adalah bukti-bukti utama yang menunjukkan bahwa PT Freeport Indonesia memang dikendalikan oleh negara melalui Kementerian BUMN. Di sini saya akan membahas alasan mengapa PT Freeport dan Kementerian BUMN tidak menggunakan purchase method dan kenapa aset baru tidak muncul. Metode pembelian purchase method atau metode akuisisi berdasarkan PSAK 22 tidak digunakan dalam restrukturisasi holding BUMN karena secara substansi ekonomi tidak terjadi perubahan pengendalian dan tidak ada transaksi pasar yang wajar atau arm's length transaction. Secara konsolidasi grup atau dari sudut pandang pemerintah Republik Indonesia sebagai pemilik akhir, secara akuntansi memang tidak ada aset baru yang tercipta. Transaksi ini murni perpindahan aset dari kantong kiri ke kantong kanan. Namun, secara substansi ekonomi dan operasional, restrukturisasi ini memicu terciptanya aset-aset strategis tak berwujud dan efisiensi yang sebelumnya tidak ada saat entitas tersebut berdiri sendiri-sendiri. Apakah goodwill atau gain on gain berlaku pada perubahan entitas pengendali PT Freeport Indonesia? Dalam konteks kasus perubahan kepemilikan PT Freeport Indonesia, terutama saat Main ID atau Inalum mengambil alih kendali mayoritas 51% saham, pencatatan selisih nilai ke ekuitas bukan sebagai goodwill atau gain on gain purchase terjadi karena transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi entitas sepengendali atau common control transaction atau perubahan porsi kepemilikan non-pengendali tanpa kehilangan kendali. Pada bagian ini, saya akan menyimpulkan ke semua hasil dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi sebelumnya. Saya akan menyimpulkan ini berdasarkan peraturan PSAK 38. Berdasarkan PSAK 38, ketika terjadi restrukturisasi entitas sepengendali, laporan keuangan tahun sebelumnya harus disajikan seolah-olah mereka sudah bergabung dari awal. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah PT Freeport Indonesia dan juga PT Kementerian BUMN menerapkan itu atau tidak, dan juga bagaimana sih tingkat kesulitan administrasinya. Penyajian kembali laporan keuangan komparatif berdasarkan PSAK 38, kombinasi bisnis entitas sepengendali. Nah, ini mewajibkan penyajian angka yang komparatif seolah-olah penghubungan atau penggabungan sudah terjadi di awal. Lalu, entitas itu mulai disatukan dan menggunakan metode penyatuan kepemilikan atau dalam bahasa Inggrisnya itu polling of interest. Jadi seakan-akan PT Freeport Indonesia telah bergabung dengan Kementerian BUMN di awal periode laporan keuangan, serta mencatat aset dan liabilitas pada nilai buku. Dan berdasarkan PSAK 38 juga disebutkan bahwa kombinasi bisnis entitas sepengendali merupakan kombinasi bisnis yang dimana seluruh entitas bisnisnya harus terlibat di dalamnya. Tidak hanya terlibat, mereka juga mengendalikan perusahaan itu dengan secara langsung, dan pengendaliannya juga tidak bersifat sementara.
Secara prinsip, pemilik perusahaan yang bergabung masih akan ikut berpartisipasi dalam operasi bisnis entitas ini. Tapi hasil dari kombinasinya akan digabung dengan pemegang jabatan tertentu. Pengalihan aset, liabilitas, dan instrumen kepemilikan lain termasuk dalam kategori restrukturisasi. Jika pengalihan tersebut secara material mengubah lingkup kegiatan suatu usaha atau entitas, dari mulai cara pengelolaan usaha, lalu dari sekurang-kurangnya transaksi yang suatu entitas tersebut. Misalnya pengalihan aset yang diperlakukan sebagai restrukturisasi entitas pengendali berdasarkan PSAK 38 tahun 2004. Berikut adalah bukti-bukti utama yang menunjukkan bahwa PT Freeport Indonesia memang dikendalikan oleh negara atau Kementerian BUMN. 1. Kepemilikan mayoritas saham secara mutlak sebesar 51,23%. Bukti paling konkret dari sebuah pengendalian dalam hukum korporasi adalah kepemilikan saham di atas 50%. Sebelum tahun 2018, kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT FI hanya sebesar 9,36%. Setelah proses divestasi resmi selesai pada 21 Desember 2018, kepemilikan saham Indonesia melonjak menjadi 51,23%. Sedangkan Freeport MC Moran menyisakan 48,77%. Kepemilikan 51,23% tersebut dipegang oleh negara melalui PT Mineral Industri Indonesia atau Persero atau Main ID yang merupakan holding badan usaha milik negara BUMN industri pertambangan di bawah koordinasi Kementerian BUMN. Kedua, hak pengendalian operasional dan finansial atau konsolidasi keuangan. Dalam akuntansi dan manajemen, suatu entitas dikatakan mengendalikan entitas lain jika ia memiliki kekuatan atas entitas tersebut, terekspos pada imbal hasil variabel, dan memiliki kemampuan yang memengaruhi imbal hasil tersebut. Secara kepemilikan domestik menjadi mayoritas, laporan keuangan PT Freeport Indonesia resmi dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan holding BUMN tambang. Ini berarti seluruh pendapatan, aset, dan laba bersih dari PT FI dicatat sebagai bagian dari kinerja keuangan grup BUMN Indonesia, bukan lagi sekedar investasi minoritas. Yang ketiga, kendali atas hak suara dan pengambilan keputusan. Dengan porsi saham 51,23%, Main ID mewakili pemerintah atau Kementerian BUMN memegang hak suara mayoritas dan dalam rapat umum pemegang saham PT Freeport Indonesia. Buktinya meliputi, yang pertama, penentuan jajaran direksi dan komisaris. Pemerintah memiliki kewenangan besar untuk menunjukkan dan menempatkan perwakilan Indonesia di posisi kunci-kunci. Yang keempat, perubahan status hukum dan penguasaan wilayah. Hubungan kerja antara PT FI dan pemerintah Indonesia telah berubah dari semula berbentuk kontrak karya, di mana posisi negara dan perusahaan swasta sejajar sebagai mitra kontrak, menjadi izin usaha pertambangan khusus. Di bawah rezim IUPK, posisi negara berada di atas pemberi izin atau regulator dan PT FI sebagai korporasi negara atau BUMN yang menjalankan izin tersebut. Hal ini membuktikan penguasaan negara atas kekayaan alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Jadi, kesimpulannya, PT Freeport Indonesia terbukti dikendalikan oleh negara atau Kementerian BUMN karena Main ID atau BUMN tambang memegang kendali kepemilikan saham mayoritas sebesar 51,23%. Apa yang seharusnya dilakukan oleh akuntan perusahaan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan substansi ekonomi yang jujur
dan mematuhi regulasi. Akuntan perusahaan wajib melakukan langkah-langkah teknis berikut. 1. Teguh menggunakan metode Pooling of Interest PSAK 38. 2. Membentuk akun selisih restrukturisasi entitas pengendalian SRS. 3. Melakukan penyajian kembali laporan keuangan. 4. Transparansi penuh pada catatan atas laporan keuangan CALK. Jika akuntan perusahaan salah menerapkan standar, misalnya memaksakan menggunakan metode pembelian nilai wajar PSAK 22 pada transaksi yang seharusnya menggunakan metode sepengendali nilai buku PSAK 38, maka akan timbul distorsi informasi yang sangat fatal bagi investor. 1. Terjebak laba semu. Penilaian aset internal menggunakan harga pasar akan memicu lonjakan laba bersih secara masif di laporan laba rugi. 2. Distorsi rasio keuangan. Penggunaan nilai wajar dan munculnya goodwill artificial akan membengkakkan total aset dan ekuitas perusahaan secara drastis. 3. Ancaman kebangkrutan akibat beban pajak. 4. Hilangnya kemampuan analisis historis. Jika tidak menggunakan metode pengendali, laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya tidak akan disajikan kembali. Alasan mengapa metode akuntansi akuisisi biasa ditolak dan metode penyatuan kepemilikan Pooling of Interest atau PSAK 38 wajib digunakan. 1. Tidak ada perubahan pengendalian hakiki. Syarat utama metode akuisisi adalah adanya pihak pengakuisisi yang mengambil alih kendali atas entitas lain dari pihak luar atau independen. Sebelum dan sesudah PGHS mengambil alih Pertagas atau sebelum dan sesudah Main ID membawahi Freeport, pemilik tertingginya tetap sama, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Transaksi ini hanya memindahkan aset dari kantong kiri ke kantong kanan pemerintah. 2. Menghindari pengakuan laba semu. Mewajibkan penilaian aset berdasarkan nilai wajar atau market value jika nilai pasar lebih tinggi dari nilai buku. Entitas induk akan mencatat keuntungan revaluasi atau gain on acquisition di laporan laba rugi. Menggunakan nilai wajar akan menciptakan laba semu yang sangat besar di laporan keuangan konsolidasi pemerintah. Laba ini tidak mencerminkan arus kas masuk yang real dari operasional, melainkan hanya hasil penilaian kertas atas aset yang sudah dimiliki negara sejak lama. 3. Masalah goodwill yang tidak relevan. Jika harga transfer atau transaksi lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih, selisihnya harus dicatat sebagai goodwill. Goodwill ini harus diuji penurunan nilainya setiap tahun. Munculnya goodwill anak-anak usaha BUMN dinilai tidak relevan karena tujuan restrukturisasi adalah sinergi operasional negara, bukan murni ekspansi bisnis komersial dengan pihak ketiga. Metode pooling of interest mengeliminasi munculnya goodwill baru ini. Jika PGHS mengakuisisi Pertagas menggunakan metode pembelian komersial atau nilai wajar, negara melalui Pertamina atau Pertagas harus membayar pajak penghasilan atas selisih nilai buku dan nilai pasar aset gas tersebut. Penggunaan metode entitas pengendali atau nilai buku memungkinkan BUMN mengajukan fasilitas pajak berbasis nilai buku, sehingga menghemat likuiditas negara hingga triliunan rupiah. Berikut adalah alasan teknis akuntansinya berdasarkan PSAK atau IFRS. Yang pertama, doktrin transaksi entitas sepengendali. Jika restrukturisasi terjadi di bawah payung kendali yang sama, misalnya perpindahan saham antar anak usaha BUMN atau holding yang dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Transaksi ini diatur oleh PSAK 38 tentang kombinasi bisnis entitas sepengendali. Standar ini melarang pengakuan goodwill baru atau gain dalam laporan keuangan konsolidasian. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku aset neto harus diakui langsung di komponen ekuitas dalam akun selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas pengendali atau SNTRES. Kedua, transaksi ekuitas antar pemilik atau nolus
no gain. Ketika sebuah induk perusahaan sudah mengkonsolidasikan PT FI dan kemudian membeli saham tambahan dari pemegang saham minoritas seperti dari Freeport MC Moran atau Rio Tinto. Transaksi tersebut tunduk pada PSAK 65 atau IFRS 10 tentang laporan keuangan konsolidasian. Perubahan dalam proporsi kepemilikan induk atas anak perusahaan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan murni sebagai transaksi ekuitas. Karena perusahaan tidak sedang melakukan kombinasi bisnis baru atau akuisisi entitas luar yang benar-benar baru, melainkan hanya mengatur ulang porsi kue kepemilikan di antara para pemilik modal yang ada di dalam lingkaran konsolidasi. Selisihnya langsung diserap oleh akun tambahan modal di setor atau kepentingan non-pengendali di ekuitas. Udah habis videonya? Iya. Videonya bagus banget? Iya. Kelompok kita paling oke? Iya. Makanya nonton sampai habis dan like dan subscribe. Yeay!